Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata kuliah Statistik Bisnis 1. Kali ini saya akan membawakan mengenai ukuran gejala pusat. Selamat mengikuti. Ukuran gejala pusat atau dalil limit sentral yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu rata-rata hitung, kemudian juga ada rata-rata ukur, rata-rata harmonis, dan modus. Kita mulai dari rata-rata hitung. Ya. Untuk rata-rata hitung, untuk data yang belum dikelompokkan, kita menggunakan rumus nanti seperti ini. Ya. Jadi X bar atau X rata-rata sama dengan sigma XI dibagi N. N-nya adalah jumlah data. Nah, sigma X ini kalau disebarkan atau dijabarkan, maka menjadi sejumlah X yang ada ya dalam suatu penelitian. Misalnya ada X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai Xn. Kalau ada 10 berarti X10. Kalau ada 100 ya sampai X100. Dibagi berapa jumlah datanya? Misalnya 10. N-nya berapa? 10 berarti 10. Atau dibagi jumlah datanya ada 100 berarti N-nya 100. Oke. Kemudian ada juga rata-rata hitung untuk data yang sudah dikelompokkan. Untuk data yang sudah dikelompokkan ada dua cara, yaitu cara panjang dan cara pendek. Untuk cara panjang, kita lihat ada rumusnya, X bar sama dengan sigma FI dikali XI, ya. Jadi sigma FI dikali XI, XI ini adalah titik tengah ya. Nah, FI ini frekuensinya. Jadi sigma dari frekuensi dikali titik tengah. Dibagi dengan sigma FI atau sigma frekuensi. Oke, jadi sigma FI/XI adalah jumlah perkalian antara frekuensi dengan midpoint atau titik tengah. Sedangkan sigma FI adalah jumlah data, frekuensi yang ada di jumlah data. Ya, oke. Jadi di sini jumlah data frekuensi ya, frekuensi. Oke. Ya, sedangkan cara pendek yaitu sigma X rata-rata atau X bar sama dengan X0 ditambah P dikali sigma FI dikali CI. Ya, sigma frekuensi dikali coding. Jadi CI di sini adalah coding, pengkodingan. Dibagi dengan sigma frekuensi. Oke, jadi X0 itu adalah midpoint yang dijadikan dasar. Ya. Berapa nanti kita lihat ya. Nanti dilihat di contoh soal ya. Sedangkan XI adalah midpoint tertentu atau bukan yang dijadikan dasar. Kemudian P-nya adalah panjang kelas dari interval kelas dasar. CI-nya adalah skala atau coding, di mana CI untuk mencari CI sama dengan XI dikurang X0 dibagi panjang kelas. Ya. Kemudian sigma FI adalah jumlah data frekuensinya. Ya. Jumlah data frekuensinya di sini. Frekuensi. Ya. Sedangkan sigma FICI jumlah perkalian antara frekuensi dengan skala coding. Ya. Oke, kita lihat lanjut dulu untuk rumusnya untuk masuk ke dalam rata-rata ukur. Untuk rata-rata ukur dilambangkan dengan U sama dengan akar pangkat N dikali X1 dikali X2 dikali X3 dan seterusnya. Sampai ada berapa banyak N-nya berarti XN. Ya. Berarti kalau misalnya sampai 10, X10. Berarti di sini pangkatnya adalah pangkat 10, akar pangkat 10. Gitu ya. Dan seterusnya ya. Nah, rata-rata ukur untuk data dalam daftar distribusi frekuensi
kita bisa mencari dengan logaritma U sama dengan sigma frekuensi dikali logaritma XI. Ya, dibagi dengan sigma frekuensi. Ya, XI itu adalah titik tengah atau midpoint. Kemudian rumus berikutnya adalah untuk rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis kita lambangkan di sini adalah H sama dengan N atau jumlah data dibagi dengan 1/XI, ya. Jadi nanti 1/XI ini bisa macam-macam ya, bisa 1/X1 ditambah 1/X2 tambah 1/X3 dan seterusnya. Sampai 1/Xn, tergantung berapa jumlah datanya. Ya, oke, seperti itu. Dan untuk satu lagi adalah modus, ya. Nah, modus yang dimaksud di sini adalah suatu besaran atau ukuran untuk menyatakan keterpusatan data di dalam statistika yang didasarkan pada frekuensi paling seringnya muncul, ya. Jadi kita blok saja di sini Pak frekuensi yang paling sering muncul, ya. Nah, ini saya kasih warna merah bold gitu ya. Nah, jadi paling sering muncul itu datanya. Misalnya kumpulan dari angka-angka misalnya ya, ini kalau data yang belum berkelompok. Jadi kita lihat ada 12, 24, 23, 12, 31 dan 42. Maka modusnya adalah berapa? Nah, untuk apa namanya? Modus data yang belum berkelompok ini biasanya kita urutkan dulu dari yang paling kecil sampai ke paling besar. Nah, kemudian kita lihat mana frekuensi yang sering muncul, data yang sering muncul, yaitu 12 di sini, berarti modusnya langsung 12. Ya. Karena dalam kumpulan data tersebut hanya terdapat sebuah modus, maka disebut unimodal. Nilai modus bisa lebih dari satu, ya. Nah, dalam hal ini dari sekelompok data mungkin saja terjadi frekuensi munculnya data yang paling sering, bukan hanya satu data saja, tetapi bisa lebih dari satu. Misalkan ada dua atau mungkin saja lebih dari dua. Nah, untuk nilai modus dari data yang sudah dikelompokkan, ya rumusnya beda lagi. Kalau yang di atas tadi yang belum dikelompokkan. Kalau yang berikut ini adalah data yang sudah dikelompokkan di dalam daftar distribusi frekuensi. Bagaimana cara mencari nilai modusnya? Rumusnya adalah MO atau modus sama dengan B plus P dikali B1 dibagi B1 plus B2. Ya, di mana MO itu adalah modus, nilai modus, sedangkan B itu adalah batas bawah di mana modus terdapat. Ya. Kemudian B1-nya adalah selisih antara frekuensi modus dan sebelumnya. Sedangkan B2 adalah selisih antara frekuensi modus dan sesudahnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat aja beberapa contoh soal di bawah ini ya. Ya, oke, saya lanjut ke sini. Misalnya ya, di dalam contoh soal seperti ini, dari 10 orang mahasiswa yang mengikuti ujian matematika terdapat atau tercatat mendapatkan nilai sebagai berikut. Nah, kalau kita lihat, ini ada tabel seperti ini. Tapi ini awas hati-hati ya. Ini bukan tabel distribusi frekuensi. Ini tabel biasa. Kalau tabel distribusi frekuensi biasanya ada interval kelas, frekuensi, ada titik tengah gitu ya. Atau interval kelas dengan frekuensi saja. Nah, namun kalau kita lihat dalam tabel ini hanya berupa nama dan nilai. Berarti ini bukan data yang sudah dikelompokkan. Ini data yang belum dikelompokkan. Oke, kalau kita lihat contohnya di sini ada Anwar mendapatkan nilai 85, Sri Haryani
75, Mona Lisa 70, Agis 80, Windy 90, Irawan 45, Moreta 50, Yuke Rusiani 65, Asriani 35, dan Prihandi 40. Ya. Nah, berapa nilai rata-rata hitungnya? Berarti untuk mencari rata-rata hitung X bar-nya ya tinggal kita jumlahkan saja ya dengan rumus ini tadi ya yang di atas. Jadi X1 ditambah X2 tambah X3 sampai Xn. Nah, N-nya di sini kan 10. Ya, berarti 85 ditambah 75 tambah 70 tambah 80 tambah 90 tambah 45 ditambah 50 ditambah 65 tambah 35 tambah 40. Nah, ini dijumlahkan ya. Yang di atas ini dijumlahkan. Kemudian hasilnya dibagi dengan 10. Kenapa 10? 10 karena datanya ada 10. Didapatlah hasilnya 63,5. Jadi rata-ratanya adalah 63,5. Seperti itu. Itu untuk data yang belum dikelompokkan. Nah, untuk data yang sudah dikelompokkan, sekarang kita lihat bagaimana. Ya. Jadi berikut diberikan contoh sajian data dalam distribusi frekuensi mengenai nilai ujian mata kuliah statistika di Universitas X tahun akademik 1999 sampai 2000. Nah, kita lihat tabelnya di sini. Ini ada interval kelas dan frekuensi. Berarti ini adalah data yang sudah dikelompokkan. Ya. Nah, kalau tadi kan di atas belum, jadi itu bukan data yang dikelompokkan. Kalau ini sudah ada interval dan frekuensi, itu berarti data yang sudah dikelompokkan. Nah, ini sudah ada kelas-kelasnya. Ya. Kelas-kelas ini dibuat seperti kemarin pada pertemuan yang lalu kita membuatnya. Ya, jadi kita cari dulu range-nya, kita cari banyaknya kelas, kita cari panjang kelas, ya. Baru kita susun seperti ini. Nah, misalnya ini ada contoh soal begini ya, 31 sampai 40 frekuensinya 4, 41 sampai 50 frekuensinya 6, 51 sampai 60 frekuensinya 8, 61 sampai 70 frekuensinya 14, 71 sampai 80 frekuensinya 26, 81 sampai 90 frekuensinya 12, 91 sampai 100 frekuensinya 20. Nah, jumlah datanya adalah semua 90. Nah, tentukan katanya rata-rata hitungnya dengan cara panjang dan cara pendek. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Dari tabel di atas kita kembangkan dulu. Ya, kita cari titik tengahnya atau midpoint-nya. Berarti kalau kita cari di sini midpoint sudah saya jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya bahwa batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Berarti 31 ditambah 40 dibagi 2, 35,5. Dan seterusnya. Ada 45,5, 55,5. Nah, berarti ini panjang kelasnya kan 10 ya. 65,5, 75,5, 85,5, dan 95,5. Nah, kemudian setelah titik tengah atau midpoint sudah kita temukan, maka kita buat lagi kolom di sebelah kanannya, yaitu frekuensi atau FI, kita kalikan dengan titik tengah atau XI. Berarti 4 dikali 35,5. Nah, berapa? 142. 6 dikali 45,5. 273. 8 dikali 55,5. 444. 14 dikali 65,5, 917. 26 dikali 75,5, 1963. 12 dikali 85,5, 1026. Dan 20 dikali 95,5, 1910 atau 1910. Nah, inilah yang frekuensi dikali dengan titik tengah kita jumlahkan, ya. Kita cari sigmanya atau jumlahnya. Berarti didapat ini di total 6.675. Dapatlah sigma FIXI-nya ini. Ini sigma FI-nya.
Nah, sekarang kita lihat. Ya, untuk cara panjang, berarti kita masukkan saja ya, kita mencari X bar-nya atau X rata-ratanya sama dengan sigma FI XI, ya, yang ini, dibagi dengan sigma FI, yang ini. Ya, berarti 6.675 dibagi 90. Nah, dapatlah hasilnya 74,167. Nah, biasanya ini kan kita harus bulatkan ya. Kalau dia angkanya panjang, biasanya saya ambil 3 angka di belakang koma. Ya, seperti itu pembulatan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam perhitungan cara pendek, yaitu menghitung rata-rata hitung dengan cara coding atau cara pendek. Oke, kita lihat. Untuk cara coding, rumusnya kan tadi sudah disampaikan, ya X bar sama dengan X0 ditambah P kali sigma FICI dibagi sigma FI. Nah, sekarang kita lihat bagaimana contohnya. Ya. Nah, ketentuannya gini, untuk mencari cara pendek, pertama ya menempatkan skala dasar atau nilai 0 boleh di interval kelas mana saja, karena hasilnya akan sama. Nah, ini ya. Menempatkan skala dasar, saya ulang sekali lagi, menempatkan skala dasar atau nilai 0 boleh di interval kelas mana saja, karena hasilnya akan sama. Ya. Kemudian perolehan nilai rata-rata dengan menggunakan cara panjang harus sama dengan perolehan nilai rata-rata dengan cara pendek. Iya dong ya. Kita mau ke suatu tempat, misalnya ya, mau pakai ojek, mau pakai mobil, mau pakai sepeda dan sebagainya, tak harus sampai ke tujuan yang sama gitu. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Soal yang di atas. Berarti kan tadi sudah dapat ya, di frekuensi sudah ada, titik tengah sudah ada, sekarang kita coding. Nah, cara mengcoding itu bagaimana? Tadi sudah disampaikan, di atas sudah ada ketentuannya. Taruh nilai 0 di mana saja. Nah, saya misalnya meletakkan nilai 0 di interval kelas 51 sampai 60. Ya. Nah, kalau kalian mau taruh di 8190 boleh aja. Taruh di 91 sampai 100, enggak. Ya, di 41 sampai 50 silahkan. Hasilnya toh tetap akan sama. Ya. Nah, di dalam contoh ini saya taruh nolnya pada interval kelas 51 sampai 60. Nah, ini 0. Ya. Berarti kalau ditaruh 0 di sini, nah di bawah 0 gitu ya, ini adalah min, nilai negatif, min 1, min 2. Sedangkan di atas 0 ini adalah nilai positif, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Ya. Kalau kita taruh 0 di sini berarti ini tinggal min 1 saja. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Tergantung kalau kita taruh 0-nya di sini berarti ya negatif semua. Min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Gitu ya. Itu cara mengcoding. Tetap sama hasilnya. Tidak masalah. Kemudian kita masuk ke kolom yang sebelahnya lagi, yaitu kita buat frekuensi dikali coding. Nah, berarti frekuensi FI 4 dikali min 2, berarti min 8. 6 dikali min 6, 6 dikali min 1, min 6. 8 dikali 0, 0. Ya. 14 kali 1, 14. 26 kali 2, 52. 12 kali 3, 36. 20 kali 4, 80. Nah, kemudian kita totalkan frekuensi, jadi sigma frekuensi dikali coding. Dapat 168. Oke, kita lanjut. Berarti untuk mencari nilai X rata-rata sama dengan X0 plus P dikali sigma FICI dibagi sigma FI. Nah, masukkan saja berarti sudah ketemu di atas. X rata-rata sama dengan X0-nya berapa? Ah, ini yang dijadikan titik coding berapa? X0-nya di sini berarti 55,5. Masukkan 55,5.
ditambah 10. Panjang kelasnya kan 10 ini, ya. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Itu kan panjangnya 10. Ya. Kemudian masukkan sigma FICI-nya adalah 168. Dibagi sigma FI-nya 90. Nah, proses operasionalnya kita dari perkalian dulu, ya. Jadi ini dibagi ini, kalikan ini, baru tambah ini. Ya. Didapatlah X rata-ratanya 74,167. Nah, ternyata hasil dari cara pendek dan cara panjang sama. Cara pendek dapat 74,167. Ya. Di cara panjang juga 74,167. Nah, itulah, ya. Kalau dia berbeda maka itu salah, ya. Harus nilainya sama. Ya. Oke. Kita melanjut sekarang ke contoh berikutnya untuk mencari nilai ukur, rata-rata ukur. Ada data seperti di atas tadi, ya. Anwar Ibrahim 85 dan seterusnya sampai Priyandi nilai 40. Nah, kita cari nilai rata-rata ukurnya. Berarti U sama dengan akar pangkat berapa? Ada datanya 10, akar pangkat 10. Berarti ini kita kalikan aja, bukan dijumlah tapi dikalikan sekarang. 85 kali 75 kali 70 kali 80 kali 90 kali 45 kali 50 kali 65 kali 35 kali 40. Ya, akar pangkat 10. Nah, didapatlah, atau dengan, kalau kita buang akarnya berarti 85 kali 75 kali 70 kali 80 kali 90 kali 45 kali 50 kali 65 kali 35 kali 40 pangkat 10. Boleh begitu juga, ya. Nah, hasilnya didapat, atau kalau kita mau pakai logaritma juga boleh aja. Logaritma U, mana yang paling enak lah, ya. Logaritma U berarti sigma logaritma XI dibagi N. Ya. Nah, sama dengan logaritma kan semua log 85 tambah log 75 dan seterusnya. Ya, dibagi tetap 10 datanya. Nah, dapatlah misalnya log U-nya sama dengan 1,782. Ya. Nah, kalau logaritma U-nya 1,782, berarti untuk mencari U-nya kita anti-log-kan. Ya, anti-logaritma. Jadi kalau di kalkulator itu adalah kita pencet shift-nya dulu, ya, baru logaritma. Nah, di atasnya ada lambang apa? Gitu ya. Biasanya anti-log itu berapa gitu ya. Nah, jadi save atau second function, baru klik logaritmanya. Nah, itu dapatlah anti-log. Didapat U-nya sama dengan 60,51. Ya. Seperti itu untuk rata-rata ukur. Kemudian untuk rata-rata harmonis. Kita cari juga begitu. Harmonis sama dengan, nah, datanya dulu ada berapa? Jumlah datanya 10. Ya. Berarti dibagi, ya ini kita buat pecahan. 1/80 tambah 1/75 tambah 1/70 dan seterusnya sampai tambah 1/40. Didapat rata-rata harmonisnya 57,414. Ya. Nah, seperti itu ya untuk mencari rata-rata ukur dan rata-rata harmonis. Oke, sekarang kita masuk ke dalam modus. Nah, datanya data yang tadi juga kita samakan. Ya, data yang di atas. Interval kelas dan frekuensinya sama. Jumlah data 90. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari modus yang data yang sudah dikelompokkan? Kalau data yang belum dikelompokkan kan gampang, kita urutkan saja dari paling kecil ke paling besar, begitu kan? Kemudian kita cari yang paling sering muncul mana. Tapi kalau untuk data yang berkelompok, kita harus lihat. Kita buat dulu begini ya. Oke. Nah, di dalam frekuensinya kita lihat. Mana nilai yang paling besar, itulah modusnya. Nah, di sini 26. 26 ini paling besar. Berarti itu yang paling sering muncul. Nah,
26 itu berada pada interval kelas 71 sampai 80. Nah, berarti untuk mencari batas bawah kelasnya, mencari batas bawah kelas itu gimana? Ini kelasnya nih, ya kan? Di mana kita berada di sini nilai paling sering munculnya 26 ya di sini. Nah, sekarang batas bawah kelas itu kita carinya antara 70 dengan 71. Di tengah-tengahnya berapa? Antara 70 dengan 71. 70 setengah nih, ya. Nah, ini 70 setengah. Nih, ya. Kemudian panjang kelasnya berapa P-nya? 10, ya kan? Kita sudah tahu ini panjang kelas, interval kelasnya ada 10. Kemudian kita kalikan B1-nya mana? B1 tadi adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Berarti 26 dikurang 14. Ya, 26 ini kita kurangkan dengan 14. Ya, nah ini. Itu dapat B1. Kemudian untuk B2-nya mana? Ya, selisih antara frekuensi kelas modus ya dengan sesudahnya. Dengan frekuensi kelas sesudahnya yaitu 12. Berarti 26 dikurang 12 begitu ya. Nah, kita cari yang B1-nya dulu ya. Nah, kita cari dulu B1-nya. Nah, kita lihat B1 ya. B1 kita kecilkan aja B1 ya. Oke. Sama dengan nah 26 dikurang 14. 14 ya. Berapa dapatnya? 26 dikurang 14, 12. Nah, kemudian B ya. B2-nya sama dengan 26 dikurang kelas sesudahnya berarti berapa? 12. Kurang 12. Sama dengan 14 kan? Nah. Oke, berarti sudah bisa kita masukkan ya. Berarti 26 dikurang 14 itu 12. B1-nya, kemudian B1 ditambah B2. Berarti 12 ditambah B2-nya berapa? 14. Ya. Nah, ini berarti 12 per 26 gitu ya. Ini diproses kalikan 10 baru tambah ini 70,5. Dapatlah nilai modusnya 75,11. Ya. Jadi artinya apa? Interpretasinya bahwa pada umumnya nilai statistika para mahasiswa Universitas X tersebut di sekitar nilai 75,11. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan saat ini. Nanti akan kita lanjut ya pembicaraan mengenai modus dan seterusnya pada pertemuan yang akan datang. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.